Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna Maulida Qurasya dengan NIM 22494500013 dari kelas tipe A yang akan mempresentasikan tugas UTS pada mata kuliah Robotika dan Otomasi pada pembelajaran IPA. Di sini saya akan membuat alat detektor longsor sederhana. Ada beberapa alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, kemudian USB yang menghubungkan ke sumber daya. Kemudian di sini saya menggunakan kabel jumper, di mana di sini ada male to female dan ada male to male. Selanjutnya saya menggunakan buzzer. Kemudian saya menggunakan modul LDR. Dan terakhir saya menggunakan papan breadboard. Langkah pertama, kita akan menghubungkan modul LDR ke Arduino menggunakan kabel jumper. Ada modul LDR, ada VCC, ground atau GND, DO, dan AO. Nah, di sini saya akan menghubungkan bagian VCC ke 5 volt pada Arduino. Selanjutnya saya akan menghubungkan bagian ground pada modul LDR ke ground pada Arduino. Setelah itu, di sini ada DO dan AO. Nah, untuk outputnya kita hanya menggunakan AO. Sehingga kita akan menghubungkan AO ke A0 pada Arduino. Oke, setelah modul LDR dan Arduino terhubung, kita akan menghubungkan buzzer ke Arduino. Untuk itu kita menggunakan papan breadboard. Di sini kita bisa menggunakan kolom E10 untuk positif dan E13 untuk negatif. Selanjutnya, kita akan menghubungkan bagian positif dari buzzer pada B10 ke pin 7. Selanjutnya, kita akan menghubungkan bagian negatif pada B13 ke ground. Nah, setelah kita perhatikan bahwa kabel-kabelnya sudah terhubung antara LDR, Arduino, dan papan breadboard, maka kita hanya tinggal menghubungkan Arduino dengan sumber daya agar kita bisa memasukkan program atau kode. Oke, nah di sini pada kode kita akan menggunakan pin input sensor yaitu A0, kemudian buzzer pada pin 7, dan ada angka threshold atau ambang batas cahaya di mana saat cahaya tertentu diperoleh, buzzernya akan menyala atau alarm gelapnya akan berbunyi. Nah, di sini saya menggunakan angka threshold pada ambang batas 900. Sehingga di atas 900, angka yang terlihat pada sensor akan menunjukkan bahwa buzzer bisa berbunyi. Sedangkan ketika angka di bawah 900, maka buzzer tidak akan berbunyi. Nah, angka ini bisa disesuaikan, bisa lebih dari 1000 atau mungkin di bawah 900, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan cahaya di tempat tersebut. Oke, kemudian kita masukkan ke Arduino. Oke, setelah itu kita upload. Nah, setelah kita upload, kita akan melihat pada serial monitor, di mana pada serial monitor kita akan melihat ada angka-angka yang terdapat pada layar. Nah, mungkin angkanya akan bervariasi seperti 200, 500, 600. Semakin rendah angkanya, maka pada saat itu berarti sensor LDR menerima banyak cahaya. Semakin tinggi angkanya, maka cahaya yang diterima oleh sensor LDR semakin sedikit. Nah, untuk saat ini angka ada di 200, di sekitar 200. Kemudian ketika saya batasi cahayanya sekarang ada di angka 600 dan 700. Kenapa tidak berbunyi? Karena saya memberikan threshold di 900. Nah, sehingga ketika angka-angkanya tidak ketika angka-angkanya belum memenuhi angka pada threshold, maka sensornya tidak akan berbunyi. Sekarang mari kita berikan cahaya yang lebih sedikit pada LDR-nya. Karena angkanya belum terpenuhi, maka bisa kita sehingga pada angka threshold tertentu bisa kita sesuaikan. Jika terlalu terang, maka kita bisa turunkan dari angka 900 ke angka di bawahnya. Di sini saya turunkan di angka 700 sehingga angkanya lebih rendah karena cahaya yang ada sekarang sangat banyak. Atau kita bisa turunkan di 600.
Kemudian jika kita sudah mengubah angka threshold yang akan kita gunakan, jangan lupa untuk upload kembali. Oke, setelah selesai, ada alarm yang berbunyi dari buzzer. Nah, jika kita sudah melihat bahwa rangkaian sudah bisa berjalan dan LDR saat mencapai threshold tertentu akan berbunyi, nah maka kita bisa membuat simulasi terjadinya longsor. Nah, saat terjadi longsor, kita bisa menyimpan sensor di bagian bawah. Sensor terlalu sensitif, maka kita bisa mengubah angka threshold menjadi lebih tinggi. Oke, di sini saya menggunakan angka threshold yang ditambahkan. Oke, setelah selesai, kita bisa simpan sensor di bawah. Nah, maka saat terjadinya longsor, sehingga sensor sampai tertimbun dan tidak mendapatkan cahaya yang cukup, maka alarm dari buzzer akan berbunyi. Nah, inilah yang kemudian menjadi alat peringatan atau alarm saat terjadinya longsor. Ini sangat berguna terutama jika digunakan dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga anak-anak bisa belajar lebih banyak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.